Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Wijantokusumo. Di sini saya akan memandu untuk presentasi kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini Gabriel Wijantokusumo dengan NIM 102 190 141 sebagai Direktur Utama. Kemudian ada Muhammad Afdal Fahri dengan NIM 102 194 071 sebagai Direktur Pemasaran. Kemudian ada Dimas Agil Firmansyah dengan NIM 102 194 035 sebagai Direktur Keuangan. Kemudian ada Taufik Nugroho dengan NIM 102 190 185 sebagai Direktur Logistik. Kemudian ada Hari Anggara Mukti dengan NIM 102 193 223 sebagai Direktur Produksi. Dan yang terakhir ada Zidan Surya Gibran dengan NIM 102 194 169 sebagai Direktur Pengembangan. Kami dari kelompok Satu Atap akan mempresentasikan bisnis plan kami dalam bidang kesehatan, yaitu Homey UV Sterilization Robot dan Portable UV Sterilization. Sektor industri yang akan kami masuki adalah sektor kesehatan, karena di masa pandemi ini sektor kesehatan merupakan sektor yang paling membutuhkan perhatian dan banyak peluang bisnis yang bisa dikerjakan atau kita geluti di dalamnya ini. Profil customer kami yaitu masyarakat yang peduli akan kesehatan serta steril dari virus dan bakteri saat ini dan menjadi fokus utama di seluruh dunia ini, karena di dunia ini sedang ramai-ramainya pandemi corona ini. Di sini kami memiliki dua produk yang akan ditawarkan. Yang pertama itu adalah Homey UV Sterilization Robot atau HOSZR, yang mana merupakan robot yang dapat melakukan sterilisasi secara otomatis dengan cara menembakkan sinar UV ke lingkungan di sekitar robot. Kemudian produk yang kedua itu kami ada bernama Portable UV Sterilization, merupakan sebuah alat yang dapat mensterilisasi benda yang kita ingin sterilisasikan, seperti laptop, handphone, gagang pintu, ataupun yang lainnya. Prinsip kerja alat ini yaitu mengeluarkan sinar UV, kemudian diarahkan ke benda yang akan kita ingin sterilisasikan, seperti itu. Keunggulan alat kami yang pertama adalah kemudahan dalam penggunaannya, karena dilakukan secara otomatis dan digerakkan oleh robot. Untuk keunggulan alat kami yang kedua adalah mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana, karena alat ini berbentuk portable, sehingga dapat digunakan di mana saja. Alat ini juga dapat di-charge melalui powerbank. Target customer kami yang pertama adalah orang-orang rumahan yang bermobilitas tinggi, sehingga memerlukan alat sterilisasi yang otomatis untuk mensterilisasi tempat tinggal mereka tanpa harus sulit melakukan pensterilan ruangan. Untuk target customer kami yang kedua, yaitu orang-orang yang memiliki mobilitas yang tinggi dan rawan untuk tertular virus atau penyakit seperti supir truk, pekerja kantoran, serta orang yang menyediakan jasa dan berinteraksi langsung dengan orang yang banyak. Karena orang-orang tersebut sering kontak langsung dengan benda yang rawan terdapat virus dan bakteri. Produk yang akan menjadi kompetitor kami adalah produk hand sanitizer ataupun disinfektan portable yang dapat juga membunuh kuman, namun dengan menggunakan cairan disinfektan. Kemudian kita lanjutkan ke market size and sales projection. Nah, untuk produk Homey UV Sterilization, perkiraan kami di tahun pertama akan terjual sebanyak 600 piece dengan perkiraan kenaikan sebanyak 25% setiap tahunnya, yang mana pada tahun kedua akan naik menjadi 750 piece, di tahun ketiga akan naik menjadi 938 piece, di tahun keempat akan naik menjadi 1173 piece, dan di tahun kelima akan naik menjadi 1467 piece. Kemudian untuk portable UV sterilization, estimasi penjualan
kami pada tahun pertama yaitu sebanyak 1.000 piece dengan perkirakan kenaikan penjualan sebesar 40% setiap tahunnya, yang mana di tahun kedua akan naik menjadi 1.400 piece, di tahun ketiga akan naik menjadi 1.960 piece, kemudian di tahun keempat akan naik menjadi 2.744 piece, dan di tahun kelima akan naik menjadi 3.842 piece. Mengapa portable UV sterilization kami perkirakan memiliki kenaikan yang lebih besar dibandingkan dengan home UV sterilization robot? Alasan kami adalah portable UV sterilization akan banyak lebih digunakan oleh masyarakat seiring dengan pandemi yang ada saat ini. Karena pada saat pandemi seperti ini banyak orang yang memerlukan sebuah alat untuk melakukan sterilisasi secara portable dan bisa dibawa kemana-mana. Oleh karena itu, tanggapan kami bahwa portable UV sterilization akan memiliki jumlah kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan home UV sterilization robot yang hanya digunakan di rumah-rumah saja. Untuk development status, kesiapan kami dalam pembuatan produk sudah memiliki rancangan produk yang memiliki kelebihan, yaitu kemudahan dalam penggunaan pada produk pertama kami karena penggunaannya sangat mudah dan sudah diatur oleh robot. Untuk produk kami yang kedua ini memiliki kelebihan yang merupakan alat portable, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana dan menjadi target pasar. Mitra yang bekerja sama dengan kami adalah perusahaan 3D printing, perusahaan lampu UV, dan perusahaan komponen elektronik, serta perusahaan jasa pengiriman. Dengan barang-barang yang mereka produksi dan jasa yang mereka berikan, hal ini sangat menunjang keberhasilan dari produksi kami. Yang pertama, produksi atau perusahaan 3D printing. Kami bekerja sama dalam hal pembuatan casing, serta komponen-komponen hardware yang minimalis, sehingga bisa digunakan secara portable. Yang kedua, perusahaan lampu UV. Perusahaan lampu UV ini bekerja sama dalam hal penyediaan lampu UV dengan harga yang relatif murah dibanding dengan produk serupa di pasaran. Yang ketiga, perusahaan komponen elektronik yang dimana kami bekerja sama dalam membantu kami untuk memasok barang-barang elektronik seperti PCB, relay, switch, dan lain-lain yang digunakan untuk sistem di dalam produk kami. Kemudian kita lanjutkan ke key activities. Nah, yang pertama yaitu melakukan pitching business plan. Nah, perusahaan kami memerlukan modal yang banyak untuk menjalankan perusahaan. Oleh karena itu, kami berfokus pada pitching business plan yang baik kepada investor sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan modal di perusahaan kami. Yang kedua adalah koordinasi yang baik antar bagian. Nah, koordinasi yang baik antar bagian akan melahirkan keselarasan dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah promosi atau marketing. Marketing dalam hal ini menjadi fokus utama kami juga karena kami harapkan produk yang kami jual bisa dikenal oleh masyarakat banyak dengan cepat. Kemudian yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi produksi. Nah, efektivitas dan efisiensi produksi akan membantu kami dalam hal keuangan, yang mana dengan efektivitas dan efisiensi produksi yang baik, maka keuangan yang ada juga akan lancar dan rapi. Kemudian yang kelima adalah pencatatan keuangan yang rapi dan terstruktur. Nah, dengan pencatatan keuangan yang baik akan membantu kami dalam menentukan kebijakan perusahaan ke depannya, apakah akan melakukan ekspansi atau hal yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah pengiriman logistik yang baik. Logistik dalam hal ini menjadi kunci dalam proses produksi serta proses pemasaran. Logistik yang baik akan membantu kami untuk melakukan efektivitas dan efisiensi produksi yang baik pula, sehingga dengan logistik yang baik akan membantu kami juga dalam hal keuangan. Kemudian yang ketujuh adalah pengembangan produk. Nah, pengembangan produk dalam hal ini, produk yang kami jual harus terus selalu bisa berinovasi dan menyesuaikan dengan minat masyarakat sehingga apa yang diperlukan masyarakat bisa disediakan oleh perusahaan kami.
Selanjutnya saya akan membahas tentang biaya dan modal kebutuhan. Nah, kita di sini ada 2 produk. Yang pertama adalah Hami UV Sterilization Robot. Yang kedua adalah Portable UV Sterilization. Kita bahas dulu produk yang pertama. Itu ada kebutuhannya itu UV, sinar UV-nya itu yaitu 35.000. Terus ada casing 120.000 casing untuk robotnya. Terus selanjutnya adalah komponen-komponen, itu seharga 150.000. Komponen-komponen itu termasuk udah mikrokomputer, terus ada kabel-kabel dan ada roda-roda. Terus jadi di sini ada jasa pengiriman yaitu 10.000 per kilogram. Itu bisa 1 kilogram itu bisa 3 piece. Terus kita menggunakan pengiklanan per 3 bulan. Per 3 bulan itu 3 juta. Terus di situ ada kemasan, kita pakai kemasan box kertas, yaitu seharga 35.000. Itu udah lengkap semuanya, ada styrofoamnya. Kemudian kita menjualnya dengan Rp457.000. Terus jumlah barang itu kita awal-awal 600 piece. Terus produk yang kedua, kita tetap memakai UV, sinar UV, tapi lebih rendah harganya daripada UV yang produk Hami robot, yaitu kita membeli dengan harga 20.000. Itu lebih kecil bentuknya. Terus casingnya kita membeli dengan harga 10.000 karena tidak terlalu besar ya. Terus komponen-komponennya kita beli harga 60.000. Itu sudah termasuk chip-chipsnya yang di dalamnya. Terus ada kita jumlah modal alatnya, jasa pengirimannya itu 10.000 per kilo. 1 kilo itu bisa 4 piece. Terus ada iklannya itu sama kayak sebelumnya 3 juta per 3 bulan. Jadi kita harus membayar 3 juta selama 3 bulan ke YouTube AdSense. Terus selanjutnya ada kemasan. Kita kemasan dengan harga 15.000. Terus kita menjual dengan harga 149.900. Terus jumlah barang yang kita buat itu hanya 1.000 piece. Financing strategi yang itu penawaran kepada investor. Nah, kita akan memperkenalkan apa yang ada di bisnis kita, mulai dari ide bisnis, tim. Nah, tim ini tim yang akan masing-masing mempunyai job desk sesuai dengan keahliannya masing-masing. Terus ada untuk secara garis besar, ide bisnis tersebut berisi pengenalan produk, strategi pemasaran, keuangan, serta kelebihan dan kekurangan yang harus dijelaskan setiap detailnya. Hal ini bertujuan agar kita menjalin hubungan baik dengan investor. Untuk untung dan rugi itu akan ada perjanjian yang disetujui oleh investor, dan kita untuk keuntungan sendiri pasti akan dibagi sesuai dengan perjanjian di awal. Dan jika rugi, yang pertama kita akan mencari solusi, entah itu dengan menjual modal atau modal ini nih bisa masuk yaitu seperti komponen atau peralatan ya. Jadi secara tidak langsung kita memangkas pembuatan ke depannya untuk menutupi kerugian itu tersendiri. Exit plan di sini berbicara tentang bagaimana kita atau solusi kita untuk stakeholder jika mengalami kerugian. Stakeholder sendiri itu sangat penting untuk bisnis kita karena mereka merupakan orang-orang atau kelompok yang berhubungan dengan bisnis kita nanti atau seterusnya. Untuk bertanggung jawab kepada stakeholder jika mengalami kerugian, kami akan melihat keuangan kami dan memperhatikan lebih detail lagi karena ada beberapa dana yang mungkin bisa dipotong untuk mengurangi kerugian seperti dana iklan atau promosi, atau mungkin bisa kita memangkas modal kita dengan mengurangi kuantiti bukan kualitas bahan. Tapi dana yang berhubungan dengan stakeholder kami akan tetap pertahankan itu karena kualitas akan tetap kami pertahankan agar tidak mengecewakan para stakeholder. Marketing plan. Untuk meraih leads kami berencana untuk melakukan promosi dengan iklan. Karena dengan iklan, informasi mengenai produk kami akan tersampaikan dan leads bisa didapatkan. Kami juga akan menyediakan sosial media yang menawarkan dan menjelaskan produk kami dengan desain yang menarik dan informatif, sehingga leads dapat memahami produk kami dengan baik. Dengan ini,
probabilitas leads menjadi customer akan meningkat. Untuk retain customer, kami akan menarik customer dengan memberi harga promo bagi customer yang melakukan pembelian berulang. Namun, harga promo ini akan diberikan secara bertahap agar customer kami memiliki rasa percaya dan sugesti yang baik terhadap produk dan perusahaan kami. Advertising and Promotion Plan. Perusahaan kami melakukan promosi dengan cara memanfaatkan kanal YouTube advertising. Mengapa kami memilih promosi kami dengan menggunakan YouTube advertising? Karena YouTube saat ini sedang meroket dan hampir semua orang membuka halaman YouTube. Oleh karena itu, kami memilih YouTube advertising dengan harapan produk yang kami buat bisa dikenal oleh masyarakat secara tepat. Kemudian kita lanjutkan ke how we plan to take advantage of competitors' weak point. Nah, produk kompetitor biasanya merupakan produk yang memiliki harga yang terjangkau tetapi kualitas yang kurang. Nah, hal ini menjadi sebuah peluang bagi perusahaan kami untuk mengembangkan sebuah produk yang memiliki kualitas yang baik, namun juga dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang kedua adalah produk kompetitor biasanya kurang memanfaatkan media digital untuk melakukan marketing. Nah, di sini di perusahaan kami memanfaatkan platform YouTube untuk melakukan marketing kami. Nah, marketing produk kami pilih menggunakan platform YouTube karena platform YouTube banyak digunakan oleh masyarakat luas dan lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, tujuan kami menggunakan platform YouTube ini yaitu supaya produk yang kami jual bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan cepat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu produk kompetitor biasanya merupakan produk buatan luar negeri yang mana memerlukan pre-order atau memerlukan biaya atau ongkos kirim yang lebih besar. Nah, hal ini menjadi peluang juga untuk kami karena produk yang kami jual merupakan produk buatan Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pre-order dan tidak perlu mengeluarkan biaya atau ongkos lebih untuk mendapatkan produk yang serupa. Nah, ditambah lagi dengan pajak yang harus ditanggung oleh konsumen. Hal itu juga menjadi fokus utama kami karena produk buatan Indonesia biasanya memiliki pajak yang lebih kecil ketimbang produk yang didatangkan dari luar negeri. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.